Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, seperti yang saya janjikan, saya akan membuat video singkat tentang penjelasan kembali tentang STEM. Jadi ini saya tujukan untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah pembelajaran STEM untuk kimia. Singkatnya, STEM itu bisa berperan sebagai strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran. STEM juga bisa dikaitkan dengan pengembangan modul atau kegiatan praktikum berbasis STEM. Dan yang harus kita tekankan, ketika kita menggunakan STEM sebagai strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan sebagainya itu, STEM itu harus terintegrasi secara komprehensif. Artinya apa? Harus ada unsur S-nya, T-nya, E-nya, dan M-nya. Tidak terpisah. Tidak ada yang hilang. Bagaimana peranan masing-masing dari S, T, E, dan M itu? Kemarin sudah pernah saya jelaskan dan akan saya ulangi sedikit untuk menekankan kembali seperti apa peranan masing-masing unsur tersebut. Baiklah, saya share screen dulu. Nah, seperti ini. Jadi, kita mengajar mata pelajaran kimia, misalkan saja di MA, Madrasah Aliyah. S-nya atau sainsnya ini kita angkat dari masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita terkait dengan kimia. Contohnya apa? Misalnya tumpukan sampah. Ada unsur kimia apa di sampah? Plastiknya yang tidak terurai misalkan ya. Nah, plastik ini terdiri dari unsur-unsur polimer yang susah terurai. Lantas bagaimana kita mengajak siswa supaya bisa mengolah sampah plastik ini? Dengan cara apa? Dengan bagaimana? Nah, di situ ada peranan unsur lain. T-nya, teknologi. Kita ajak siswa untuk menghasilkan produk dari sampah-sampah yang sudah dibuang tadi. Sampah-sampah plastik yang sudah dibuang. Misalkan saja menjadi prakarya, jadi bernilai seni. Nah, itu adalah peranan T, teknologi. Jadi produk dari pembelajaran kita. Teknologi juga bisa ketika kita memecahkan masalah tentang sampah itu tadi, sampah plastik itu tadi, kita mencari sumber dari internet, dari YouTube, Google, buku, dan sebagainya. Nah, itu peranan teknologi. Kemudian, proses pembelajarannya. Ketika kita mengajak siswa untuk mempelajari tentang sampah, tentang plastik, berkaitan dengan polimer. Proses pembelajarannya pakai apa? Kita bisa menggunakan unsur E dari STEM, engineering proses. Tahapannya seperti apa? Tahapannya yang pertama identifikasi masalah, yang kedua analisis, kemudian menggagas ide, mendesain ide pemecahan masalah, menguji coba pemecahan masalah yang sudah didesain tadi. Kemudian mengkomunikasikannya. Kita kasih tahu ke orang-orang. Kita bisa jadi kita share juga di media sosial. Ternyata sampah plastik itu bisa diolah seperti ini, seperti itu. Nah, di situ peranan dari engineering proses. Lalu, ketika kita membuat prakarya dari sampah plastik itu, kita menggunakan pengukuran. Tentu kita nggak sembarangan bikin sampah plastik kita uek terus jadi sesuatu. Nah, itu kan mustahil. Nah, jadi untuk dia bernilai seni yang bagus, kita gunakan pengukuran.
Nah, disitulah peranan dari unsur M, mathematicsnya. Jadi kita melakukan pengukuran, perhitungan, perbandingan terhadap sampah plastik tersebut supaya dia menjadi cantik, punya nilai seni, seperti itu. Itu peranan dari STEM kalau kita gunakan dia sebagai strategi pembelajaran. Ya, STEM ini tuh sangat sederhana sekali ya. Semua orang bisa menggunakannya, semua orang bisa dengan mudah mengadaptasi ini, mengimplementasikan ini di dalam pembelajaran dan ini tuh sangat berguna. Kenapa? Karena dengan STEM kita mengajak siswa itu belajar dari masalah. Nggak cuman untuk dipelajari doang, tapi kita juga berusaha untuk memberikan solusinya. Bahkan kita juga ngasih tahu nih produknya dari hasil pemecahan masalah terhadap masalah lingkungan itu tadi. Masalah apapun ya yang ada di sekitar lingkungan kita terkait kimia. Dan dengan cara memecahkan masalah yang ada di sekitar, real problem, benar-benar masalah yang terjadi di sekitar kita, kita itu sudah mengajak siswa untuk menggunakan pengetahuan yang mereka punya. Jadi tidak hanya sebatas hafalan-hafalan. Kita tahu itu sampah plastik misalnya ya, kandungannya adalah polimer. Ini kalau dibiarin aja ya udah numpuk aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, kita gunakan pengetahuan kita, maka ini akan bernilai seni atau mungkin akan bernilai guna lainnya. Tidak hanya sebatas untuk dipelajari doang. Nah, seperti itu. Jadi polimer juga bukan materi pelajaran yang cukup kita hafali, tapi juga bisa kita implementasikan untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali STEM ini. Dan sangat menariknya, kita bisa menggunakan STEM ini untuk memecahkan masalah di sekitar kita. Oke, itu sekilas tentang STEM ya. Saya lanjut, penekanan kembali untuk cara menganalisis jurnal. Nah, analisis jurnal ini mungkin kalian sudah dapat di mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah lain. Dan di sini saya akan hanya memperkaya pengetahuan kalian tentang cara menganalisis jurnal. Saya contohkan, ini misalnya artikel saya sendiri tentang STEM. Ada hal-hal penting yang perlu kalian dapat, yang kalian catat kalau kalian itu menganalisis artikel ya. Artikel apapun itu, bisa jadi artikel jurnal atau mungkin artikel dari proceeding. Dan bagaimana sih cara mengambil intisarinya atau hal-hal penting untuk ke proposal penelitian kalian nantinya ya. Jadi kita tidak cuma belajar untuk menuntaskan mata kuliah STEM aja. Saya harap ilmu analisis jurnal ini bisa kalian gunakan nantinya untuk ketika menulis proposal skripsi. Oke, kita lanjut. Ini. Nah. Jadi hal penting yang setidaknya kalian tampilkan pada tabel analisis jurnal adalah identitas dari artikel yang kalian analisis. Karena kita membahas STEM, maka harus ada STEM itu bagian apa ya? STEM-nya itu seperti apa sih si penulis ini menggunakannya? Nah, jadi di poin langkah-langkah terkait STEM. Kemudian variabel yang diteliti. Tentu setiap penelitian punya variabel yang diteliti. Kemudian metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, subjek atau objek penelitian. Kalau subjek ini artinya terkait dengan manusia yang terlibat di dalam penelitian itu. Kalau objek ini adalah selain makhluk hidup ya, selain dari manusia, misalnya buku, bahan ajar,
media pembelajaran. Nah, itu termasuk objek penelitian namanya. Untuk poin pertama, identitas artikel. Identitas artikel ini menunjukkan pada nama jurnal, dan jurnal itu sendiri itu akan menerbitkan artikel secara berkala. Jadi pasti ada volumenya, volume berapa, dan itu nomor jurnal keberapa, dan tahun terbit dari jurnal tersebut. Itu pasti ada. Kalau nggak ada itu berarti artikel yang abal-abal. Sangat tidak terpercaya untuk dirujuk. Nah, jadi tuliskan di bagian identitas artikel. Nama jurnalnya ini Chemistry, Bulgarian Journal of Science Education dengan volume 27 nomor 1 tahun 2018. Selain identitas yang nama jurnal ini, yang diperlukan lagi adalah nama penulisnya. Semuanya kita tuliskan. Ini sebagai informasi bagi kita sendiri ya nantinya kalau kita merujuk ke jurnal-jurnal untuk penulisan proposal skripsi. Setelah menuliskan nama penulis, tuliskan pula judulnya. Nah, ini judulnya di sini. Gampang ya. Kalau dia proceeding gimana? Tulisin aja. Proceeding seminar apa? Misalnya seminar nasional, seminar internasional, apa, di mana, pokoknya pasti ada di bagian atas atau di bagian bawah. Biasanya ditulisnya di situ ya. Selanjutnya, langkah-langkah terkait STEM. Jadi di artikel itu menggunakan STEM sebagai apa sih? Kalau dia, ini saya contohin punya saya sendiri, jadi saya menggunakan STEM itu sebagai pendekatan pembelajaran. Dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, analisis. Kemudian mempresentasikan hasil analisis. Melakukan uji coba dari desain, kemudian mengkomunikasikan hasil uji coba akhir. Nah, seperti itu. Kalian tuliskan di bagian langkah-langkah STEM-nya. Kalau dia misal, kalian menganalisis tentang modul berbasis STEM. Nah, dilihat dia menyisipkan STEM-nya itu seperti apa dan di mana, di bagian mananya dari materi pembelajaran dari modul yang penulis itu bikin ya. Selanjutnya, variabel yang diteliti. Nah, variabel yang diteliti ini bisa kita lihat di judul penelitian. Judul penelitian saya ini integrasi STEM. Wah, ini kurang ngegeser ini. Kenalan ya. Integrasi STEM. Jadi pendekatan multidisiplin untuk meningkatkan literasi lingkungan mahasiswa calon guru kimia. Jadi variabel yang diteliti itu STEM, pendekatan STEM-nya, dan literasi lingkungan. Saya yakin kalian juga sudah punya ilmunya ya tentang variabel terikat, variabel bebas, variabel penelitian pokoknya ya. Jadi variabel penelitian itu adalah hal penting yang diteliti oleh ya yang dituliskan di artikel tersebut. Jadi dia mau ngomongin apa sih? Nah, jadi hal penting di sini itu dia ngomongin tentang STEM approach, tentang pendekatan STEM sama literasi lingkungan. Seperti itu. Saya yakin kalian bisa lah ya. Lalu, metode penelitian yang digunakan. Ada pasti setiap artikel menuliskan metode penelitian itu pada bagian tersendiri. Pasti.
Mau itu proceeding, mau itu artikel di jurnal, itu pasti ada metodologi penelitiannya. Nah, di sini kita bisa tahu metode yang digunakan apa sih. Nah, dia biasanya kalau bahasa Indonesia saya yakin akan lebih mudah kalian mendapatkannya ya. Kalau di sini saya contohkan, itu dia menggunakan quasi eksperimen dengan pre-post test control group design. Jadi bisa aja langsung aja ditulisin di sini. Kalau memang nantinya kita tertarik dengan artikel ini dan pengen menggunakan metode yang sama seperti yang dituliskan oleh peneliti ini, baru kita baca secara utuh langkah-langkah yang dia gunakan untuk mengumpulkan data. Tapi kalau untuk tugas analisis jurnal ini cukup kalian tuliskan saja garis besarnya. Selain di research methodology atau metodologi penelitian di bagian ini, kalian juga bisa baca di bagian abstrak. Biasanya di situ dituliskan juga metode penelitiannya seperti apa. Tapi biasanya itu kalau di abstrak hanya bagian umumnya. Nah, kalau secara jelas banget itu ada di bagian metode penelitian. Poin terakhir, subjek atau objek penelitian. Pada penelitian ini dilibatkan mahasiswa calon guru kimia. Itu artinya subjek penelitian ya. Mohon maaf ini ada typo. Nah, jadi cukup dituliskan di sini subjek penelitiannya adalah calon guru kimia di satu Universitas Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Seperti itu. Kalau ada mudah-mudahan sih setiap artikel menuliskan secara jelas di mana sih data itu diambil. Harusnya ada kalau dia artikel yang baik pasti menuliskan secara jelas subjek dan objek penelitiannya. Nah, kalau misal kalian menganalisis tentang modul berbasis STEM atau media pembelajaran berbasis STEM, maka di sini dituliskan objek penelitian. Siapa itu? Apa itu? Objek penelitiannya artinya materi kimia yang dia kembangkan. Misalnya laju reaksi dan lain-lain. Seperti itu. Atau ada dari kalian juga yang di STEM, bukan STEM kimia ya, tapi STEM IPA, fisika atau biologi, maka materi apapun itu yang dituliskan di research methodology-nya, nah tuliskan aja di situ apa materi yang dia kaji, yang dituliskan oleh penulis itu ya. Oke, saya yakin ini sangat gampang, sangat mudah, dan harusnya kalian temukan dengan cepat di artikel tersebut. Kalian tinggal mindahin, caplok. Kalian menganalisis dua artikel, berarti di sini nanti ditulisin dua ya, artikel yang 2019 dan artikel yang 2020. Gampang lah ya. Nah, oke, terkait dengan pertanyaan nomor 2. Jelaskan peranan STEM dalam pembelajaran. Saya contohin nih dengan artikel ini. Kalian juga bisa mengangkat artikel yang kalian analisis biar gampang. Biar nggak ngawang-ngawang jelasinnya. Nah, jadi di sini nih. Saya menggunakan STEM ini sebagai pendekatan pembelajaran. Jadi, peranan STEM kita tahu dia bisa sebagai strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, atau modul berbasis STEM, media berbasis STEM, dan lain-lain berbasis STEM. Seperti itu ya. Nah, saya contohkan salah satu peranan STEM sebagai pendekatan pembelajaran. Jadi STEM berperan sebagai pendekatan pembelajaran dapat digunakan dengan mengangkat isu lingkungan, misalnya ini ya di artikel ini, mengangkat isu lingkungan dengan menerapkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu jelasinnya ya. Kalian bisa baca artikel kalian masing-masing, kalian lihat di sana peranan STEM-nya sebagai apa? Apa dia sebagai
model pembelajaran, pasti kan di sana disebutin di judulnya atau mungkin di metodologi penelitiannya, peranan STEM itu sebagai, eee, strategi, metode, ataupun, pendukung, misalnya media berbasis STEM tadi atau modul berbasis STEM, seperti itu ya. Ini penjelasan singkatnya, saya yakin kalian mengerti dengan mudah, bisa memahami, dan bisa dengan baik menjawab pertanyaan di soal UTS yang saya berikan. Selamat menulis, semoga berhasil dan, eee, yang terbaik untuk kalian. Saya berikan yang, ya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Saya mengharapkan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalian bisa nangkep apa yang saya jelaskan secara singkat. Selamat bekerja.